Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hil Amin, NPM 1908 Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh corona terhadap ketahanan nasional. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu apa itu corona. Corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit kepada manusia maupun hewan. Corona menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius. Corona sendiri ditemukan viral pada Desember 2019. Pada saat itu munculnya di Wuhan. Selanjutnya kita pelajari apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan sosial yang senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi, dan dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa, mengandung kemampuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara mencapai tujuan nasional. Ketahanan negara terhadap suatu bencana dapat didefinisikan bagaimana persiapan negara tersebut menghadapi bencana besar yang akan datang, dan bagaimana cara negara tersebut segera memulihkan semua masalah yang ada untuk kembali ke kondisi normal. Ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global, karena sebagian negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak dari barang luar negeri. Ekspor impor pun terhenti dan devisa negara pun terpaksa menurun. Bencana corona juga akan mempengaruhi keuangan negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia, karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Selain itu, juga dalam segi kesehatan juga pasti terkena dampak dari corona ini. Contohnya, rumah sakit yang kewalahan menangani, perawat yang terkena juga menjadi positif, infrastruktur yang kurang memadai, dan juga bentuk rantai pasokan yang tidak kuat. Dalam kasus COVID-19 ini, gangguan rantai pasokan terjadi sangat besar, sehingga menghentikan stok seperti masker, sanitizer, dan peralatan perlindungan diri. Bahkan jika ada, harganya telah meroket menjadi sangat tinggi. Menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa kapasitas yang dicadangkan dalam rantai pasokan sangat tersedia, sehingga tidak jadi lonjakan pada saat terjadi bencana seperti saat ini. Kemakmuran rakyat juga menentukan ketahanan terhadap bencana. Kebijakan lockdown atau pembatasan mobilitas orang lebih mudah diterapkan pada mereka yang secara finansial mampu atau sanggup untuk menghadapi di rumah saja. Tapi bagi mereka yang harus bekerja di luar untuk mendapatkan nafkah setiap hari, akhirnya mereka pun terpaksa tetap keluar rumah dan tetap mencari nafkah. Akhirnya, ketahanan negara terhadap bencana dapat dijelaskan oleh perspektif pemerintah. Dibutuhkan upaya yang matang dalam mempersiapkan merespon bencana dan membalikkan kondisi gangguan untuk menjadi kembali normal. Dan solusi untuk corona ini, kita semua harus mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan social distancing agar mengurangi penyebaran virus corona ini yang sangat cepat penyebarannya. Dan juga kita harus memperbanyak sosialisasi tentang virus corona ini dan tentang social distancing yang disarankan pemerintah. Dikarenakan kebanyakan masyarakat masih kurang sadar untuk menjaga kesehatan mereka sendiri. Dan selanjutnya yaitu pasokan alat kesehatan untuk para perawat, para dokter yang sedang berjuang untuk menyembuhkan para korban di sana. Dan juga sembako-sembako untuk membantu orang-orang yang saat melaksanakan social distancing menjadikan nafkah mereka berkurang. Dan pasokan kesehatan maupun sembako
harus tersedia sampai kondisi ini semua sudah normal. Jika semua ini sudah normal, saya ingin melakukan liburan ke kota-kota yang memiliki tempat wisata yang berbau alam atau memiliki suasana nyaman untuk menghilangkan kejenuhan selama di rumah saja. Sekian vlog kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.